Ada aksi penipuan yang berkedok investasi juga diduga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Tersangka yang sudah diamankan polisi memakai modus bagi hasil usaha batik dan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah bagi korbannya. Wanita warga Solo ini ditetapkan jadi tersangka oleh aparat Polres Boyolali karena diduga menipu dengan modus investasi hingga korbannya mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tersangka menjanjikan kerjasama usaha batik kepada korbannya seorang warga Boyolali dengan iming-iming bagi hasil 40% untuk tersangka dan 60% untuk korban. Guna yakinkan korban, awalnya tersangka memberikan bagi hasil sesuai perjanjian. Namun bulan berikutnya tersangka tidak lagi mengirim bagi hasil usaha tersebut. Tersangka justru meminta tambahan uang modal kepada korban 148 juta rupiah. Setelah uang tersebut dikirim korban, pelaku pun menghilang, tidak bisa dihubungi. Sebagai barang bukti, polisi menyita puluhan baju, sepatu, serta tas yang diduga hasil penipuan korban. Akibat aksi culasnya, tersangka terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Uang yang dijanjikan sebagai bagi hasilnya ini tidak dilaksanakan oleh tersangka. Tersangka melarikan diri. Faktanya setelah kita lakukan pengecekan, ternyata tersangka ini tidak memiliki usaha seperti yang ia janjikan kepada korban. Astagfirullahaladzim, aksi penipuan dengan modus investasi atau arisan memang marak terjadi saat Ramadan atau jelang Idul Fitri. Nah, Ustadz Nam, ini bagaimana investasi dan arisan dari sudut pandang Islam? Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Terima kasih ya. Investasi harus dilihat ya. Investasi itu kan sebagai sebuah instrumen ya untuk kepentingan kegiatan muamalah. Islam mengatur secara detail ya di dalam seluruh aktivitas kemanusiaan, mulai dari masalah ibadah sampai urusan muamalah, termasuk di dalamnya adalah soal jual beli, kemudian soal kerjasama dagang, termasuk juga soal investasi ya. Di dalam ketentuan fikih muamalah kita, prinsip dasarnya semua boleh kecuali yang terlarang. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasar muamalah, hubungan sosial kemasyarakatan itu boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang dan juga mengharamkan. Jadi ada prinsip-prinsip umum yang dijadikan pedoman di dalam aktivitas muamalah, termasuk juga transaksi ekonomi ya. Yang pertama apa? Dia menghindari ketidakjelasan atau gharar ya, dikenal sebagai gharar. Kemudian memastikan tidak ada unsur untung-untungan atau maisir, perjudian. Jangan gambling yang tinggi yang kemudian di luar kontrol dia. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kesukarelaan para pihak. Kemudian ada kejelasan objek. Jangan sampai kemudian hanya karena bujuk rayu dibilangin ini nanti returnnya tinggi, maka silahkan kamu nempatkan investasi ke saya. Nggak jelas objeknya apa. Itu nggak diperkenankan di dalam Islam. Jadi iming-imingnya besar begitu, betul, Ustaz. itu apa yang disebut sebagai ighra. Orang yang membuai orang sehingga dia terlena karena persoalan iming-iming keuntungan besar, kemudian mudah, nggak perlu ribet, udah kamu di rumah saja, nanti saya yang usahakan, ini loh portofolionya. Tapi kita nggak pernah tahu, ditunjukinnya hanya ditunjukin foto misalnya, atau nanti investasinya adalah jati, ditunjukkan gambar kebunnya misalnya, atau hutannya, atau investasinya sapi, ditunjukkan cuma sapi satu misalnya dibawakan, nanti akan beranak seperti ini lengkap dengan logikanya. Nah, itu seringkali terjadi sebagai modus. Makanya di dalam Islam, ketika kita membangun perikatan hubungan kerjasama ekonomi, harus dipastikan pengetahuan para pihak. Jangan sampai kemudian kita hanya terbuai persoalan keuntungan,
tapi nggak berbicara soal risiko dan jenis usahanya apa. Disitulah pentingnya kejelasan akad di awal. Jadi harus ada kepastian. Kalau akadnya jual beli, barangnya apa, kemudian berapa harganya, kapan diserahkan, keuntungan berapa. Nah, kalau jenisnya mudharabah misalnya, kerjasama kongsi, saya punya modal, kemudian investornya tadi yang ngajak investasi kan berarti statusnya investor. Jenis usahanya apa hak dan juga tanggung jawabnya, berapa bagian kalau nanti untung atau kalau nanti rugi, itu nisbah bagi hasilnya berapa, harus ada kejelasan. Nah, nggak boleh menjual barang yang nggak jelas, nggak boleh. Ini potensi terjadi yang seperti tadi itu. Nggak boleh melakukan transaksi investasi terhadap objek investasi yang nggak jelas. Atau menjual barang yang bukan punya dia, nggak boleh juga. Atau menjual barang yang tidak berada di dalam kekuasaan dia. Misalnya, saya jual barang murah ini, motor, mana motornya? Dicuri orang, kamu nyari, nanti pokoknya kamu beli, ini BPKB-nya lengkap, nggak boleh itu, nggak boleh. Atau saya harus jual miliknya sendiri begitu ya atau Ustadz? saya jual burung, tapi burungnya lepas, tangkep dah, nah nggak boleh. Karena ketidakpastian terhadap objek. Nah, dalam contoh kasus yang tadi kita saksikan bersama-sama terjadi di Solo tadi, di situ soal moral hazard ya, soal yang harus dijaga di dalam hubungan muamalah itu adalah saling percaya. Ya, itu adalah modal yang luar biasa. Kenapa saya bekerja sama? Saya hadir di sini karena saya percaya bahwa acara ini baik, memiliki nilai kemanfaatan. Kita bekerja sama, kan bekerja sama untuk kepentingan kemaslahatan. Tetapi kalau sudah tidak ada trust, muncul distrust seperti yang terjadi di sini, maka yang terjadi adalah khianah. Begitu khianah yang terjadi, maka yang pertama keberkahan Allah akan dicabut, pasti. Sebesar apapun keuntungan, kalau diperoleh dari khianat yang seperti ini, pasti nggak berkah. Pertama, orang yang khianat sekalipun nggak ditangkap polisi, dia nggak akan tenang. Karena Udah pasti itu. dikejar-kejar korbannya ya Ustadz. Sebesar apapun kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, kalau kehilangan keberkahan, pasti menyebabkan ketidaktenangan. Tidak tenang, takut diketahui kalau dia curang, kemudian dikejar-kejar oleh korban, dalam hal ini mitra bisnisnya. Kalau dia bisa berselingkuh dalam tanda petik dengan aparat, mungkin dia nggak terkena penegakan hukum. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan akan kehilangan keberkahan. Belum lagi dosa nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangankan mengambil nipu yang seperti itu, ngambil peta atau manik atau asyibron minal ardi, hanya sejengkal tanah saja secara zalim, maka itu diumpamakan kita akan memperoleh jengkalan kobaran api di punggung kita. Na'udzubillah min Apinya dzalik. api neraka. Api neraka itu berlipat-lipat daripada api dunia. Nah, artinya apa? Pertama, kalau kita pengen mencari rizki yang halal. Dengan demikian akan turunkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika yang muncul adalah keberkahan, maka kita diberikan rasa cukup. Sekalipun banyak, bukan sekalipun sedikit ya, sedikit berkah, maka pada saat kita butuh kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau banyak nggak berkah, dia akan terus diberikan rasa kurang. Ya. Gaji naik, kebutuhan naik, kemudian kita dapat bonus, ternyata anak sakit, istri minta mobil baru. Akhirnya apa? Terus dia
terkena beban untuk terus mencari. Itu tanda ketidakberkahan di dalam rizki. Dan salah satu upaya untuk mencari rizki yang barokah adalah memastikan kehalalan, dan begitu kerjasama harus dibangun atas dasar kepercayaan. Begitu ada dua orang bertemu, melakukan aktivitas ekonomi saling mendukung, maka Allah akan turunkan keberkahan. Malaikat turun sebagai pihak ketiga menyponsori dua orang yang sedang menjalin kongsi dagang. Begitu satu khianat kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan tarik keberkahan itu. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya harus jelas objeknya, akadnya, dan juga jangan mudah percaya terhadap iming-iming yang besar.